Assalamualaikum, dan hari ini saya tunjukkan sedikit demo yang ringkas bagaimana kita dapat menghasilkan modul ajar dengan cepat, pantas, mudah dan kelihatan begitu lengkap dan profesional. Jadi sistemnya kita namakan Sistem Desain Pembelajaran Kooperatif CIDS New Gen ataupun Kolaboratif Instructional Design System. Jadi ini adalah kita login dan kita akan dapat ini muka ataupun websitenya semuanya penuh dengan informasi ya, dan akhirnya kita boleh login nanti bila nanti diberikan kata laluannya, kita berikan ID-nya. Baik, kita masuk di sini kita akan nampak sesuatu yang unik di sini ya. Ya, ini dia apakah ini adalah modelnya yang akan kita buat, iaitu ia merupakan satu tool untuk alur langkah desain ke mana kita pergi selepas ini. Ini tidak ada masalah apa-apa sebenarnya. Kita mulakan dengan buat modul ajar, dan di sini semua ada di contohnya, semua videonya semua ada contoh, informasi semua ada di sini. Katalah kita mau buatkan pelajaran misalnya subjeknya Al-Quran ya, bisa contohnya Al-Quran namanya, dan ini kita tuliskan nama filenya ya. Subjeknya semua subjek ada, hampir dikatakan semua subjek ada, sama ada subjek yang atau mapel yang akademik ataupun agama ya. Jadi sini kita akan ambilkan MA-nya dan kita ambil kelas fasa kelas 12 contohnya, dan ia adalah agama, dan kita ambil dia Al-Quran hadis contohnya, dan kemudian kita buat MA. Mudah saja kan? Dan kita lihat sini, mungkin di sini kita betulkan supaya betul, dan ia akan dibuat selama 1 minggu. Kita boleh ubah satu topik pembelajaran mungkin 1 minggu, 2 minggu dan sebagainya ya, sudah dibuat secara otomatis ya. Baik, katalah ini minggu yang ke-18 kata contohnya. Baik, kita datang bahagian kedua. Ini bahagian kedua pula mengisi informasi umum. Sini kita boleh pilih, atau ini optional kalau tak mau tak apa. Semester kita ada semester genap contohnya. Alokasi waktu kita boleh menulis ikut apa yang diperlukan, katakanlah 35 minit kali katalah berapa ya, 3 jam pertemuan, 3 jam pertemuan contoh saja. Ini mungkin tidak betul ya. Baik, capaiannya semua sudah dimasukkan dalam sini. Topik elemennya semua dimasukkan, ada 2 ya. Di sini kita ambil Al-Quran contohnya. CP-nya yang per elemen sudah ada, TP-nya juga sudah ada, lalu TP-nya ATP juga sudah ada. Jadi semuanya sudah masuk, mudah sekali, tidak sampai beberapa saat semua sudah ada. Cuma materi pokok, pengetahuan, pemahaman, ini semua harus diisi oleh sendiri. Ini yang diminta oleh pihak pemerintah. Jadi kita isilah ini ya. Nanti kali pertama, kali kedua nanti bila kita mau buat semula perkara yang sama ataupun tahun hadapan, maka kita tak perlu buat lagi, semuanya sudah boleh di-save-kan. Baik, kata ini semua saya biar dulu. Baik, di sini kita tengok tema PKK 21, iaitu tema pembelajaran abad 21. Ini amat penting kerana kita belajar sekarang, kita mengintegrasikan pembelajaran abad 21. Tetapi ini dia, apa dia? Ini semuanya ya, di antaranya. Tetapi AI akan menentukan, bila kita klik AI di sini, dia akan baca semua ini apa keperluan kita dan dia masukkan. Ini sebenarnya yang penting, literasi kewarganegaraan, menjalankan hak dan tanggungjawab kemerdekaan sebagainya. Maknanya apabila kita mengajar Al-Quran di sini, maka kita kaitkan dengan literasi kewarganegaraan. Inilah dikatakan tema pembelajaran abad 21 yang dicari oleh AI Smart Search. Dengan pertolongan kita beri dia semuanya ini dulu. Ini berbeza dengan AI di luar ChatGPT sebagainya ya. Dia buat sendiri, jadi berbagai-bagai kita menjadi hamba. Tapi yang kita mahu ialah ChatGPT ataupun AI ini menjadi hamba kita. Kita yang menyuruh mereka buat, maka akan dapat lebih tepat lagi. Setelah kita klik simpan, kita pergi siswa. Kita akan jumpa ini profil Pancasila. Jadi terpulang. Jadi terserah mana yang kita mau ambil. Ini semua info-infonya. Mau kita ambil ini, gotong royong kah, ataupun semuanya ini adalah kompetensi yang harus diselitkan apabila kita mengajar Al-Quran. Maka kita masukkan ini yang dikatakan integrasi pembelajaran abad 21. Kecerdasan berganda ini terpulang pada kita ya. Prasarana mungkin kita mau gunakan apa ya, kita mau gunakan kata klip video. Tapi kalau kita tidak ada di sini, kita boleh type sendiri. Dan terus keluar klip videonya untuk digunakan untuk apa ya.
Mungkin di sini untuk melaksanakan pekerjaan projek atau untuk mencatat fakta penting. Jadi semua sudah diberi untuk guru menggunakannya. Tak perlu difikir panjang-panjang lagi. Sudah ada di sini. Baik, target peserta didik sudah dimasuk secara default, iaitu siswa berbagai kemampuan. Tetapi kalau kelas anda yang ada yang kemampuan tinggi, ambillah ini. Tapi by default kita bagi ini ya. Kita boleh pangkah buang ini, kita masuk yang baru. Simpan, maka terus pergi ke elemen seterusnya. Maka ini pula tentang pembelajaran abad 21 lagi, tentang kreativiti dan sebagainya. Di sini juga guru tidak perlu buat apa-apa lagi, kerana AI semasa sudah memberi kita ini dua penting katanya. Ini tak perlu, ini perlu penting. Iaitu berfikir kritis dan komunikasi. Ini yang penting. Jadi kita tak perlu buat apa-apa lagi. Metodnya sudah tentulah. Metodnya kita bagi guru yang menentukan. Kita tidak mau AI yang menentukan. Sebab kita tahu murid kita sendiri. Ya. Tetapi dalam pembelajaran mendalam, ini dia kurikulum yang baru yang dikenalkan. Kita sudah masuk semuanya, ada 3 ya. Meaningful learning, mindful learning, joyful learning. Ini kita panggil kompetensi-kompetensi yang harus dimasuk. Maka juga dimasukkan di sebelah kanan ini contoh-contoh lagi apa yang perlu dibuat. Tetapi AI semua sudah masukkan di sini. Ini tak perlu dibuat apa-apa lagi. Maknanya kalau kita mau katalah meaningful learning, maka apa yang kita buat? Meminta siswa untuk menilai pembelajaran. Jadi dalam aktiviti, kegiatan inti, kegiatan apa semuanya tu, kita akan guna inilah. Semua sudah diberikan kepada kita. Baik, assessmentnya kalau ada, kita bukanya, kita ambil katalah assessment formatif. Jadi info semuanya sudah ada sini. Metodenya ialah mungkin tes lisan, ya. Tes lisannya apa yang dibuat, mungkin bercerita dan sebagainya, dan kita simpan di sini. Terus pergi membina karakter. Kita ada sini karakternya, keberanian dan sebagainya, ya, sudah dimasukkan. Dan kita ada kurikulum berasaskan cinta di sini, ya, sudah ada di sini, ya. Kita klik saja sini. Di sini saya akan modifikasikan sedikit kerana informasi yang saya dapat pada Pak Dedi ada perubahan ini. Kita yang awal dulu, maka kita akan ubah suara. Jadi semuanya sudah ada di sini. Kita hanya klik mana yang kita mau. Ini juga AI tidak menentukan. Jadi kita yang menentukan. Jadi saya tidak mau semuanya AI, ya. Kita sendiri menentukan ini penting. Kita boleh pilih apa yang kita mahu, kan? Dan akhirnya setelah habis semua ini pun tak mengapa, saya terus saja pergi yang lain dan menerap pembelajaran menanam pembelajaran meta sini, ya. Dan kita dapati ini pun sudah disediakan dan kita ada kegiatan ini semua dan kita simpan dan akhirnya kita akan dapat satu lebaran yang menunjukkan apa? Semua yang akan kita ajarkan dalam 1 minggu itu. Kelihatan begitu lengkap, kita begitu profesional. Saya ada menunjukkan kepada peserta-peserta convention di Cambridge yang saya pergi pada bulan lepas, dan mereka agak kagum dan mereka berminat, negara banyak berminat, ya. Jadi ini semua sudah ada. Maka kita akan pilih mana yang kita mahu, mana yang kita tak mahu, ya. Ini kita mahu dan mungkin ini kita tak mahu untuk yang pertemuan pertama misalnya. Ini untuk 1 minggu pertemuan, ya. Mungkin ada 2 pertemuan atau 3 pertemuan. Jadi untuk pertama kita dah pilih-pilih semua dan kita pergi ke bawah buat kegiatan MA. Ya. Kita belum juga ubah pilih kelas, saya lupa. Kita klik dan kita jumpa kelas ini. Ini ialah jadual yang harus dibuat sebelum lagi. Ini saya tak tunjuklah. Bila kita klik kelas, ya, dan akhirnya kita buat kegiatan MA, maka secara otomatis dimasuknya tarikh bila, jam berapa, semuanya secara otomatis, ya. Kita banyak buat sekali saja. Dan sudah ada kegiatannya. Kita boleh terus saja menulisnya, ya, atau menyalin dan menampilnya, atau kita guna AI. Kita masukkan dulu macam ini 10 minit, kita guna AI. Apa AI buat? AI akan baca semua input-input yang kita bagi, ya, yang kita berikan, ya, capaiannya, TP-nya, CP-nya, semua dibaca di sini, ya. Kalau kita buat ChatGPT, kita hanya masukkan saja, ChatGPT bagi itu semua. Tapi itu tidak tepat, ya. Tapi ini kita dah bagi pada semua, tak perlu ditulis lagi. Dan ada pula arahan-arahan yang tambahan. Kemudian semuanya sudah okey, kita tekan hasil, maka
AI akan baca semuanya dan memberikan kita satu cadangan yang hampir-hampir tepat. Ini dibagi pada kita. Semuanya dibagi pada kita. Jadi kita boleh salinlah sama ada di sini atau di ruang 2. Kalau kita mau buat ruang 2, kita salin ruang 2. Ya, dan ruang 2 mungkin ya kita mau ambil ini ya, mungkin ini kita masuk, kita edit ya, mungkin kita kopinya, kita masuk di sini contohnya kan, di sini kita buang saja ya di sini ya, gitu kita didikkan saja. Jadi seterusnya lah, kita pergi yang kedua, ketiga, keempat. Jadi sudah ready. Okey, satu lagi saya mau tunjukkan kelebihan CIDS ini kerana kita juga boleh masuk materi-materinya. Contohnya kalau mau masuk video, kita pergi di atas ini AI Smart Search. Maka sama juga AI akan baca ini semua dan kita klik video, dia akan mencari video yang paling cocok ya. Katakanlah ini, kita ambil ini ya. Maka ini kembaharan biasa, ini kembaharan biasa, kita copy saja ini kemahiran ICT-nya. Maka kita pergi, katakanlah kita mau letakkan di mana ya. Kita mau letakkan di sini contohnya. Maka kita insert kan media ya. Maka kita pastekan dan kita save dan akan jadi sini, dan kita boleh juga kecilkannya ya, kita kecilkannya dan sebagainya. Habis ya, kita boleh kecilkannya dan akhirnya sudah siap kita simpan kegiatan MA kita, dan akhirnya kita boleh semuanya sudah ada di sini, kita mainkan videonya ya. Gitu kita mainkan videonya. Tetapi katakanlah kalau kita ada proyektor, kita ada smart TV dan sebagainya untuk masa hadapan, maka kita boleh mainkannya di dalam kelas ya, dan kita tunjukkannya besar, maka akan jadi skrin yang besar. Jadi apa ini maksudnya? Maksudnya di sini CIDS bukan hanya untuk merencana, mempunyai dua fungsi. Satu, buat rencana untuk kepala sekolah kita lihat. Yang kedua, kita boleh jadikan dia sebagai satu alat untuk mengajar. Kalau kita ada PowerPoint-nya semua, kita boleh link. Kita boleh link ke dengan di sini ya. Kalau kita edit di sini ya, kita dapati kita boleh link dengan Google Drive-nya, galeri dan sebagainya. Ini semua sebenarnya tidak susah. Pengalaman saya bila saya boleh tunjukkan kepada anda semua ya, dalam sesi pertemuan kita dalam Zoom atau Google Meet, maka mudah sangat dipelajarinya. Jadi guru-guru sekalian yang dikasihi sekalian, itu saja sedikit demonstrasi saya tentang bagaimana CIDS dapat pertama ya memudahkan guru, kedua menjadikan perencanaan kita berkualitas, yang ketiga ia mempunyai standard antarabangsa, national international standard, sebab saya sudah persembahkan di merata-rata tempat yang mendapat pengiktirafan. Jadi boleh digunakan. Nanti kita bincang dengan Pak Dedi bagaimana untuk kita melaksanakan. Kita boleh buat pilot test dulu. Kita buat pilot test secara gratis saja, yang saya akan tunjukkan. Sila bincang dengan mereka. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.